Hai guys, Mi-24 helikopter serang buatan Rusia yang tidak ada bandingannya di negara barat. Dalam arti, tidak ada helikopter buatan negara barat yang setipe dengan helikopter ini. Selain memiliki kemampuan serang darat dengan berbagai persenjataan, helikopter ini juga memiliki kemampuan angkut pasukan. Fungsinya mirip seperti 4 atau Infantry Fighting Vehicle di darat, namun dalam bentuk helikopter karena mampu mengangkut pasukan. Ukuran Mi-24 lebih besar dibandingkan dengan helikopter serang lain, misalnya apa? Cobra, Helicopter, Tiger, Rafale, dan lain-lain. Dalam video ini kita akan membahas tentang helikopter Mi-24 atau varian ekspornya Mi-35. Latar belakang pengembangan Mi-24 dimulai pada 3D60-an. Pada masa itu diperkirakan tren ke depan adalah meningkatnya mobilitas medan tempur sehingga dibutuhkan kendaraan pendukung infanteri yang mampu memberikan bantuan tembakan udara sekaligus memiliki kemampuan angkut personil. Michail Yantovich-Mil, seorang aerospace engineer yang merupakan perancang pesawat di Uni Soviet, mengajukan desain helikopter yang memiliki kemampuan tersebut. Desain itu diajukan ke pimpinan Angkatan Bersenjata Soviet. Meskipun ide tersebut mendapat dukungan dari banyak ahli strategi militer, namun ada beberapa perwira militer senior yang menolaknya. Mereka masih lebih percaya dengan bentuk alutsista yang sudah ada. Pada Perang Vietnam, Amerika menggunakan U-1 sebagai helikopter Coship dan mengembangkan helikopter serang A-1 Cobra. Penggunaan helikopter Genship dan serang ini sangat membantu pasukan infanteri di darat. Kesuksesan penggunaan helikopter di Vietnam memperkuat dukungan bagi ide Michail Mil di Uni Soviet. Maka Uni Soviet mulai melakukan program pengembangan helikopter yang nantinya menjadi Mi-24. Setelah serangkaian proses desain, produksi, uji coba perbaikan desain, dan penyempurnaan, Mi-24 mulai diproduksi tahun 1970. Pada tahun 1971, helikopter ini mendapatkan status Initial Operating Capability dan tahun 1972, resmi digunakan oleh Angkatan Bersenjata Soviet. Pada tahun 1972 tersebut, menyusul digunakannya Mi-24. Uni Soviet mengembangkan helikopter terserang dengan ukuran lebih kecil dan manuver yang lebih lincah. Ini didapat dengan mengurangi kapasitas atau menghilangkan kemampuan angkut personel. Hasilnya adalah helikopter Mi-28 dan Gamov K-50. Tapi kita tidak akan bahas kedua helikopter tersebut di sini. Dan peluncur rudal anti-tank 9 Mi-17. Setelah Mi-24 bermunculan, varian-varian lainnya diantaranya Mi-24A, Mi-24B, Mi-24D, EU-VPVD, Mi-35, Mi-35M, 35B, 35U, dan lain-lain. Yang akan kita bahas adalah varian Mi-24P dan Mi-35B. Karena varian Mi-35B adalah varian yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Mi-24B dan Mi-35B merupakan varian gunship dengan persenjataan berupa kanon otomatis Gia Zepspunov GSHTI-2K yang terpasang tetap di sisi kanan. Ini berarti kanon ini tidak bisa digerak-gerakkan. Untuk mengarahkan tepekan harus menggerakkan keseluruhan pada helikopter. Senjata berlaras ganda ini dibekali dengan amunisi sebanyak 250 butir. Namun, varian Mi-35 upgrade juga tetap menggunakan nama Mi-35, tetapi persenjataan yang digunakannya berbeda. Varian upgrade ini menggunakan kanun ganda gauge 23L kaliber 23 mm yang terpasang di hidung helikopter Lara. Senjata ini dapat digerak-gerakkan. Persenjataan lain dari Mi-24P atau Mi-35B ditempatkan pada plon di bawah sayap. Ada beberapa pilihan senjata yang dapat dipasang pada masing-masing sayap. Terdapat 3 titik pemasangan senjata, yakni 2 hardpoint di bawah sayap dan 1 pilon di ujung sayap. Hardpoint paling dalam yang paling dekat dengan bodi helikopter, mampu dipasangi beban 500 kg.
Hardpoint luar bisa dipasangi beban atau senjata hingga 250 kg dan bagian ujung sayap bisa dipasangi rudal anti-tank semisal 9 meter 17 Vieta atau 9 meter 120 Ataka. Senjata standarnya adalah peluncur roket S-8X ber 80 mm. Peluncur roket yang digunakan MiTi-15 PT Aniat adalah peluncur B-8V20 dengan 20 tabung peluncur di dalamnya. Roket S-8 merupakan roket unguided atau tidak berpemandu, sehingga untuk dapat mengenai sasaran penembakan roket harus dibidik secara akurat. Roket S-8 mampu menjangkau jarak hingga 4 km. Roket ini juga tersedia dalam berbagai varian hulu ledak. Selain roket S-8, MiTi-55B di Indonesia juga kadang dipasangi peluncur roket FFA roket kaliber 70 mm yang sudah dapat diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Untuk dapat menembak tank secara akurat, Mi-35 dapat juga membawa beberapa jenis rudal anti-tank yang dipasang pada MiTi-55P. BIR-4 adalah M120 Ataka alias 9 spiral. Rudal ini menggunakan sistem pemandu seklos melalui gelombang radio. Selama penembakan, penembak terus mengarahkan bidikan ke target. Jangkauan maksimal rudal ini mencapai 6 km. Selain dipasangi senjata, hardpoint pada sayap dapat juga dipasangi dengan tangki bahan bakar eksternal. Sayap ini selain untuk menjatelkan senjata pada kecepatan tinggi, juga memberikan daya angkat. Dalam kecepatan penuh, sayap ini mampu menyumbang seperempat gaya angkat. Helikopter, persenjataan yang diba. Helikopter ini didukung dengan perangkat sensor untuk membidik dan mengarahkan senjata. Sensor terletak di bagian bawah depan, ada dua di bagian kanan dan kiri. Sensor di sebelah kanan adalah format looking infrared atau FLEAR dan sensor low light level television atau TV. Dengan kedua sensor ini, target dapat terlihat meskipun dalam kondisi cahaya redup atau bahkan gelap saat tidak digunakan. Kaca FLIR dan TV ini ditutup dengan tutup pelindung dari logam. Di sebelah kiri adalah radar direktor unit yang digunakan untuk memandu rudal anti-tank. Helikopter ini memiliki dua tempat duduk di kokpitnya. Pilot yang menerbangkan helikopter duduk di kursi belakang. Sedangkan yang duduk di kursi depan adalah WEAP System Officer yang bertugas mengoperasikan senjata. Kadang terdapat juga satu orang teknisi di ruang belakang. Untuk rute yang dikendalikan radar terdapat antena radar warning receiver. Sensor ini akan mendeteksi pancaran gelombang radar musuh yang mengendalikan rudal sehingga pilot tahu sedang dikunci radar dan bisa melakukan upaya menghindar, misalnya turun ke ketinggian yang tak terkena pancaran radar musuh. Namun, usaha ini tentu tidak bisa menjamin 100% helikopter aman dari rudal. Di Perang Ukraina, banyak Mi-24 baik milik Rusia maupun Ukraina yang tertembak jatuh.
Mi-24 ditenagai dengan dua mesin turboshaft dengan daya masing-masing 1000,600 kW atau 2,145 tenaga kuda. Bobot kosong helikopter adalah 8,5 ton. Namun ditambah dengan senjata, bahan bakar dan muatan, helikopter ini mampu lepas landas dengan bobot maksimum 12 ton. Kecepatan maksimal yang bisa dicapai adalah 335 kpj dan ketinggian terbang maksimum 4,9 km. Dengan bahan bakar penuh mampu menjangkau jarak 450 km. Sejak diproduksi pertama tahun 70-an hingga kini, Mi-24 telah diproduksi lebih dari 3,5 unit. Ini termasuk varian ekspornya, yakni Mi-35. Di luar Rusia, Mi-24 atau Mi-35 digunakan oleh 58 negara, termasuk Indonesia. Bahkan, Amerika Serikat juga memiliki dan mengoperasikan Mi-24. Helikopter tersebut digunakan untuk training agar pilot memiliki pengalaman mengoperasikan helikopter buatan Rusia. Pecahnya Uni Soviet membuat Amerika bisa mendapatkan persenjataan buatan Soviet melalui negara bekas pesa Soviet tersebut. Bahkan, sebuah perusahaan swasta yakni VTC Vision LLC punya 2 unit Mi-24 bekas Bulgaria. Helikopter tersebut kerap disewa militer Amerika untuk latihan skenario pertempuran. Mi-24 dan Mi-35 telah digunakan dalam berbagai pertempuran di dunia, mulai dari Perang Ethiopia, Somalia, Perang Soviet, Afghanistan, Perang Irak-Iran, Perang Teluk, dan yang terbaru Perang di Ukraina. Salah satu kelemahan Mi-35 adalah karena ukurannya yang relatif besar, manuvernya tidak selincah helikopter serang lainnya. Angkatan bersenjata Rusia sempat berencana mempensiunkan Mi-24. Pada tahun 2007, Rusia mengumumkan akan mengganti Mi-24 dengan helikopter serang yang tidak dilengkapi kabin pengangkut pasukan, yakni Mi-28 dan Kamov K-52. Namun melihat kesuksesan helikopter ini saat digunakan di Suriah, rencana tersebut dibatalkan. Mi-24 tetap digunakan hingga saat ini, bahkan di-upgrade dengan penambahan sensor avionik, persenjataan dan perangkat penglihatan malam. Varian paling mutakhir adalah Mi-24B1M. Varian ini dilengkapi dengan sistem A atau Pilot Upgrade Power Supply, serta perangkat navigasi dan penanda Terjet OPS-24N1L. Ada juga opsi pemasangan radar AYSA.